Kekuatan satu pukulan memasuki dunia ninja. Siapa yang bisa menahannya? Bayangkan. Di tengah hiruk-pikuk Konoha yang damai, tiba-tiba sebuah lubang dimensi terbuka di langit. Dari dalamnya muncul sesosok pria botak dengan jubah kuning dan sarung tangan merah. Dia terlihat bingung, menggaruk kepalanya sambil bergumam, "Wah, sepertinya aku salah jalan waktu belanja tadi." Ya, dia adalah Saitama, sang pahlawan iseng yang bisa mengalahkan musuh manapun dengan satu pukulan. Sementara itu, Naruto yang sedang menikmati semangkuk ramen di Ichiraku merasakan getaran cakra yang aneh. Bukan cakra biasa, melainkan aura kekuatan yang begitu padat dan luar biasa. Sampai-sampai Karama di dalam dirinya pun ikut waspada. "Naruto, ada sesuatu yang sangat kuat? Baru saja tiba di desa," bisik Kurama. Tanpa menunggu lama, Naruto langsung melesat menuju sumber energi itu, diikuti oleh Sasuke dan Sakura yang juga merasakannya. Mereka tiba di pusat desa dan melihat Saitama sedang menatap patung Hokage dengan ekspresi datar. Pahatan batunya bagus juga," katanya pada diri sendiri. Para Anbu sudah mengepungnya, bersiap dengan kunai di tangan. "Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk ke Konoha tanpa terdeteksi?" tanya salah satu Anbu dengan nada mengancam. Saitama hanya menoleh. "Oh, halo. Maaf, apa di sini ada supermarket yang lagi diskon? Aku ketinggalan promo daging hari ini." Jawaban santai itu tentu saja membuat para Anbu bingung. Mereka mengira Saitama sedang mengejek, dan tanpa ragu, mereka melancarkan serangan serentak. Puluhan kunai dan shuriken melesat ke arahnya. Tapi anehnya, semua senjata itu hanya mental begitu saja saat mengenai kulitnya, seolah menabrak dinding baja yang tak terlihat. Saitama bahkan tidak bergeming. "Hei, itu berbahaya," katanya dengan nada sedikit kesal. Naruto, Sasuke, dan Sakura tiba tepat pada saat itu. Mereka terkejut melihat serangan para Anbu yang sama sekali tidak mempan. Sasuke mengaktifkan sharingannya, mencoba membaca aliran cakra Saitama. Tapi yang ia lihat hanyalah kekosongan. Tidak ada cakra, tidak ada energi spiritual, hanya kekuatan fisik murni yang tak terbatas. Ini tidak mungkin. Dia tidak punya cakra sama sekali. Tapi kekuatannya melampaui apapun yang pernah kulihat, gumam Sasuke. Naruto, dengan sifat ramahnya, mencoba mendekat. "Hei paman, siapa namamu? Kamu terlihat kuat sekali," serunya sambil tersenyum. Saitama menoleh ke Naruto. "Aku Saitama, seorang pahlawan karena iseng." Naruto tertawa, mengira itu hanya lelucon. "Pahlawan ya? Keren, kalau begitu, ayo kita bertarung sedikit. Aku ingin tahu, seberapa kuat dirimu," usul Naruto penuh semangat. Saitama menghela napas. "Malas aku cuma mau cari jalan pulang." Tapi Naruto tidak menyerah. Dia langsung masuk ke mode Sage, merasakan energi alam di sekitarnya. "Ayolah, sebentar saja." Tanpa menunggu jawaban, Naruto melesat maju dan melancarkan rasengan raksasa, sebuah jurus yang mampu meratakan gunung kecil. Serangan itu mendarat telak di dada Saitama. Ledakan besar terjadi, menciptakan kawah yang dalam di tanah dan kepulan debu yang tebal. Sakura dan Sasuke memasang kuda-kuda, mengira pertarungan sudah selesai. Tapi saat debu mulai menipis, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Saitama masih berdiri di tempat yang sama, tanpa satu goresan pun. Pakaiannya bahkan tidak sobek. Dia hanya menepuk-nepuk debu dari jubahnya. "Wah, seranganmu tadi lumayan juga. Anginnya bikin mataku kelilipan," ucapnya dengan ekspresi datar. Semua orang yang melihatnya terdiam. Naruto, yang masih dalam mode Sage, tidak bisa mempercayai matanya. Rasengannya yang super kuat hanya dianggap angin sepoi-sepoi. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi seseorang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya. Sasuke pun tak tinggal diam. Dia mengaktifkan Susanoo-nya, kerangka raksasa berwarna ungu yang menjadi pertahanan dan serangan absolutnya. "Kalau serangan fisik tidak mempan, kita coba yang lain," kata Sasuke dingin. Pedang raksasa Susanoo menebas ke arah Saitama dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Saitama hanya menatap pedang raksasa itu
datang ke arahnya. "Oh, besar juga!" Komentarnya santai. Tepat sebelum pedang itu mengenainya, Saitama mengangkat satu tangannya dan meninjunya. Satu pukulan biasa, tanpa nama jurus, tanpa teriakan. Hanya sebuah pukulan, tapi dampaknya luar biasa. Kerangka Susanoo milik Sasuke retak seketika, lalu hancur berkeping-keping, seolah terbuat dari kaca. Gelombang kejut dari pukulan itu bahkan membuat awan di langit terbelah. Sasuke terlempar jauh, terbatuk darah karena guncangan hebat. Sekarang, seluruh Konoha gempar. Bukan hanya Naruto dan timnya, tapi juga para kage dari desa lain yang merasakan getaran kekuatan dahsyat itu. Hokage ke-6 Kakashi, yang menyaksikan semuanya dari kejauhan, hanya bisa bergumam, kekuatan macam apa itu? Dia menghancurkan Susanoo sempurna milik Sasuke hanya dengan satu pukulan biasa. Berita tentang pria botak berjubah ini menyebar cepat ke seluruh dunia ninja. Akatsuki yang saat itu masih bergerak di balik bayangan menjadi tertarik. Pain, sang pemimpin, merasakan kehadiran kekuatan yang bahkan mungkin bisa menyaingi Biju. Kekuatan sebesar itu harus menjadi milik Akatsuki. Kita bisa menggunakannya untuk mencapai perdamaian sejati, katanya kepada Conan. Zetsu pun diperintahkan untuk mengawasi Saitama dari dekat. Sementara itu di Konoha, Saitama masih terlihat bingung. Sudah kubilang aku tidak mau bertarung. Aku cuma mau pulang, keluhnya. Naruto, yang kini mulai menyadari betapa berbahayanya pria di hadapannya, mencoba pendekatan berbeda. Baiklah, Paman. Kita tidak akan bertarung lagi. Tapi, bisakah kau ceritakan dari mana asalmu? Mungkin kami bisa membantumu pulang, kata Naruto. Saitama akhirnya setuju untuk ikut ke kantor Hokage. Di sana, dia menceritakan dunianya yang penuh dengan monster dan pahlawan, tentang asosiasi pahlawan, dan bagaimana dia bisa sampai di sana secara tidak sengaja. Kakashi, Shikamaru, dan para tetua desa mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami konsep dunia tanpa cakra. Mereka menyadari bahwa Saitama bukanlah ancaman, melainkan seseorang yang tersesat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, alarm desa berbunyi. Laporan masuk bahwa Orochimaru, sang sanin legendaris yang membelot, muncul di perbatasan desa bersama beberapa percobaannya yang mengerikan. Sepertinya dia juga tertarik dengan sumber kekuatan baru ini. Biar aku yang hadapi, seru Naruto. Tapi Saitama, yang mendengar ada monster, tiba-tiba matanya berbinar. Monster? Apa mereka kuat? Mungkin ini bisa jadi pemanasan yang bagus, katanya sambil meregangkan otot. Sebelum Naruto atau siapapun bisa menghentikannya, Saitama sudah melesat pergi dengan kecepatan yang bahkan melebihi kecepatan Raikage sekalipun. Dia tiba di lokasi dalam sekejap mata, berhadapan langsung dengan Orochimaru. Kau yang memiliki energi aneh itu, kata Orochimaru dengan senyum liciknya. Tubuh, kekuatanmu akan menjadi milikku. Orochimaru mengeluarkan jurus andalannya. Ribuan ular berbisa keluar dari lengannya, menyerbu Saitama. Saitama hanya berdiri diam, membiarkan ular-ular itu menggigitnya. Tapi taring mereka yang beracun bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Cuma segini, membosankan, kata Saitama. Dengan satu ayunan tangannya, dia menciptakan embusan angin yang meniup semua ular itu hingga lenyap. Orochimaru terkejut, tapi tidak menyerah. Dia menggunakan pedang Kusanagi dan menyerang dari titik buta Saitama. Namun, Saitama dengan mudah menangkap pedang legendaris itu hanya dengan 2 jari. Pedang yang bagus, katanya. Lalu dengan sedikit tekanan, pedang Kusanagi patah menjadi 2. Mata Orochimaru membelalak. Pedang yang tak bisa dihancurkan itu kini patah begitu saja. Dalam keputusasaan, Orochimaru menggunakan wujud terkuatnya, ular putih raksasa dengan 8 kepala, Yamata no Orochi. Monster raksasa itu menjulang tinggi di atas Saitama. Hahaha, sekarang rasakan keputusasaan, tawa Orochimaru. Saitama hanya menatap ke atas. Oh, akhirnya ada yang kelihatan sedikit seru. Dia mengambil posisi kuda-kuda, lalu melompat. Dia melancarkan satu pukulan seriusnya. Pukulan serius,
Sebuah gelombang energi yang tak terbayangkan dahsyatnya melesat maju. Bukan hanya ular raksasa Orochimaru yang hancur menjadi debu, tapi gelombang kejutnya terus melaju, membelah hutan, gunung, dan bahkan awan di atmosfer. Seluruh dunia ninja merasakan getaran yang mengguncang bumi. Para kage di desa mereka masing-masing jatuh terduduk karena syok. Ketika Saitama mendarat kembali, yang tersisa dari Orochimaru hanyalah gumpalan kecil ular putih yang gemetaran ketakutan, lalu kabur dengan cepat. Saitama menghela napas. Selesai dengan satu pukulan lagi. Aku tahu, seharusnya aku tidak berharap lebih. Dia kembali ke Konoha dengan ekspresi bosan yang sama, meninggalkan Naruto dan yang lainnya yang baru saja tiba di lokasi dengan mulut ternganga melihat kehancuran masif di depan mereka. Sejak hari itu, dunia ninja tidak pernah sama lagi. Kehadiran Saitama mengubah segalanya. Para ninja terkuat di dunia kini tahu ada level kekuatan yang jauh di atas mereka. Sebuah kekuatan yang berasal dari seorang pahlawan iseng yang hanya ingin mencari promo diskon di supermarket. Pertarungan tanpa batas baru saja dimulai, dan dunia ninja harus bersiap menghadapi kekuatan satu pukulan yang tak terkalahkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa lagi yang akan menantang Saitama? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat kelanjutan cerita epik Saitama di dunia Naruto. Terima kasih sudah menonton.